ternyata emang dia lagi ada opening, dia perlu orang, dia butuh orang, langsung gue diterima gitu. Besoknya gue masuk kerja. Hmm. Oke guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin Indo di Toronto dan hari ini gua masih dalam video yang berbau dengan migrasi nih guys ya. Dan seperti yang kita ketahui saat ini nih kalau mau ke Kanada ini udah semakin susah ya kalau dari Indonesia kalau kita yang sudah berumur 30 tahun ke atas. Karena dengan adanya express entry dari pemerintah Kanada ini, poin kita akan ditanding dengan aplikan dari seluruh dunia dan itu cukup challenging. Sehingga saat ini jalur yang cukup favorit untuk pindah ke Kanada itu lewat jalur sekolah. Nah, kenapa lewat sekolah? Karena lewat sekolah kita akan mendapatkan work permit sehingga kita bisa bekerja di Kanada. Nah, poin dari work permit, poin dari Canadian Experience ini beserta dengan pernah sekolah di Kanada ini akan menambah poin express entry kita ya guys ya. Dan kali ini gue kedatangan salah satu teman yang gue nggak sangka bahwa bisa ketemu di sini dan koneksinya itu ialah anak gue dengan anak dia itu dulu satu TK di Indonesianya, di Jakartanya. Bayangin dunia sempit ya guys. Ya, di Jakarta bisa ketemu bareng di Toronto. Waduh, ini luar biasa banget nih ya. Oke, nah temen gue ini menarik ya. Dia backgroundnya ini dulu di Indonesianya itu bayangin guys. Dulunya udah lawyer, istrinya tuh dokter, dan mereka sudah punya anak 4. Tapi mereka masih nekat sih ibaratnya nih mau berangkat ke Kanada nih, ke Toronto ya, lewat jalur sekolah ya guys ya. Jadi ini pembicaranya dalam video ini kali ini akan menarik nih ya dan akan mungkin bisa meaningful nih buat kalian semua yang lagi mempertimbangkan untuk berangkat ke Kanada ya. Nah, oke. Teman kita ini ya bernama siapa? Perkenalkan Hai, diri silakan. hai, hai, nama gue Ronald. Oke, nama dia Ronald ya. Ronald. Ronald boleh ceritain nggak background sedikit nih di Indonesianya dulu mungkin pekerjaannya gimana, terus keluarganya gimana? Ya, background gue dari Indonesia, dulu kerja jadi lawyer, gue lawyer. Hmm. Nah, em, punya kantor sendiri udah di Kelapa Gading. Wow. Ya, terus udah berkeluarga juga, gue punya anak 4. Hmm. Oke. Iya, Tuh, guys. itu Ini aja udah sih. lawyer nih guys ya di Indonesianya ya guys ya. Masih mau berangkat ke Kanada juga nih ya. Iya, Oke, mirip. iya. Nah, itu tadi perkenalan singkat dari Ronald. Nah, sekarang nih kita semua pasti intinya nih pengen tahu nih pertanyaan yang pasti semua orang pengen tahu nih. Boleh tahu nggak kenapa sih ingin pindah ke Kanada? Sebenarnya ingin pindah ke Kanada sih sebenarnya cuman apa ya, mencari kehidupan yang lebih baik, the quality of life. Hmm, the Iya, quality of life ya. quality of life itu aja sih yang nggak apa yang nggak bisa dibeli sama uang di Indonesia. Hmm, oke. Contohnya boleh nggak kasih contohnya yang nggak bisa dibeli dengan uang nih di sini nih? Ya contohnya nggak terjebak dengan macet. Oh, oke. Ya jarang macet. Ya Mm-mm. paling macet kalau di highway doang. Mm-mm. Highway ya tapi kan macetnya kita ngantri kalau di sini ya bukannya macet di mesin kayak di Indo kan, Tertib lah ya, tertib ya. tertib gitu dan Mm-mm. nggak ada yang selak-selakan juga kan di sini. Iya. Nah, terus polusi gitu. Mm-mm. Toronto ini kota besar, polusi ada, tapi kan kadarnya kalau dibanding Jakarta kan lebih parah Jakarta, Hmm. parah banget. Di sini juga enak, gitu. Polusi, ya quality of life. Iya betul betul. Dan juga kalau yang gua rasakan, yang gua suka nih, alam di sini tuh benar-benar bagus ya. Walaupun Benar, di kota padat, tapi banyak alam ladang hijaunya ya di sini ya. benar masih banyak terbuka lebar, taman buat anak-anak. Iya. Saat ini nih, seperti yang tadi lu udah jelaskan, bahwa lu tuh di Indonesianya udah pengacara gitu ya, dan istri lu juga kan dokter gitu ya, lu udah anak 4. Ya. Sebenarnya mungkin secara kehidupan itu lu udah berada dalam comfort zone, bener nggak? Waktu di Indonesia. Ya kalau dibilang udah berada di comfort zone sih, ya udah gitu.
udah. Tapi gimana ya, gue orangnya kayak adventurer gitu juga. Kalau comfort zone buat gue kayaknya lama-lama bosen juga, lama-lama nggak ini juga gitu. Pengen cari sesuatu tantangan yang lain gitu. Selalu pengen cari tantangan yang lain gitu. Oke. Berarti Jadi lo comfort zone buat masing-masing orang kan beda-beda ya comfort zone-nya kayak apa ya. Kalau gue dulu di Indo nggak gitu ngerasa comfort juga sih. Oke. Ya, jadi makanya cari ini keluar deh, mikir. Oke. Dan gue udah pernah tinggal di luar juga sih, jadi paling nggak tahu gitu. Oh, oke. Sebelumnya udah pernah juga. Oh, oke. Boleh tahu pernah di mana dulu tinggalnya? Gue dulu tinggal di LA. Oh, oke. Di negara tetangga ya. Di California, di Los Angeles. Ya. Oke. Sip. Iya. Nah, ini kalau gue boleh tahu nih ya, di antara kan kita sebenarnya alternatif kalau mau pindah tuh ada beberapa negara ya, bisa New Zealand, bisa Aussie, Ya, bisa Kanada. betul. Kenapa akhirnya lu pilih Kanada? Ya, sebenarnya sebelum kita pindah ke sini memang ada dua negara yang kita tuju gitu. New Zealand sama Kanada. Amerika itu saya nggak lihat-lihat lagi deh, karena pasti gitu. Udah pasti susah untuk cari status di sana. Betul. Nah, terus sebenarnya saya udah nge-apply di Kanada juga. Di New Zealand waktu itu. Udah nge-apply sekolah, udah diterima sekolah, tinggal jalan. Oh. Tinggal jalan, tapi untungnya belum dibayar itu sekolahnya. Jadi nggak tahu kenapa masih berat aja untuk pergi ke sana gitu, ke New Zealand. Dan ketika itu 2018 ya, ternyata peraturan berubah di sana, dipersulit gitu untuk imigran dapat status. Bahkan yang sudah di sana pun dipersulit. Maksudnya setelah lulusnya nanti ya, gitu ya, setelah lulus kuliahnya. Betul. Setelah lulus dipersulit karena ada ukuran standar gaji tertentu baru mereka mau terima untuk jadi PR gitu. Standar gaji itu, dan standar gaji itu tinggi gitu. Bahkan yang sudah di sana pun waktu itu mereka stres gitu loh, kok jadi dirubah kayak gini gitu, mereka jadi sulit gitu. Yang tadinya mereka pikir bisa, nggak bisa ternyata. Karena apa? Standarnya dinaikin. Mereka pakai standar gaji waktu itu di sana. Jadi kita research, saya research, akhirnya saya batalin untuk ke New Zealand waktu itu. Jadi saya pilih banting setir, saya pilih ke Kanada. Terus saya research di sini, di Kanada sini. Saya research dulu dari ini. Oke. Nah, jadi ya itu kita pilih Kanada. Juga karena di Kanada ini setelah kita research ternyata yaitu kalau kita sekolah di sini sekolah setahun kita bisa dapat working permit setahun. Kalau kita sekolah 2 tahun kita bisa dapat working permit 3 tahun setelah sekolah. Yang namanya postgraduate working permit tuh, PGWP. Ya. Nah, itu menarik banget tuh waktu itu tuh. Win. Kalau sekolah setahun dapatnya setahun, kalau sekolah 2 tahun dapat 3 tahun. Ya sekolah 2 tahun lah kita. Biar dapat 3 tahun. Betul. Nah, jadi kan paling enggak kita bisa hidup di sini selama 5 tahun legal, bisa kerja lagi. Ya kan? Masa dalam 5 tahun itu nggak bisa dapat PR sih, nggak bisa cari status sih, nggak bisa cari jalan untuk cari dapat status gitu. 5 tahun kan lumayan lama loh. Betul. Kan? Nah, ya karena itu gitu. Wah, ini kesempatan bagus nih. Dan kita datang ke sini bawa istri, bawa keluarga juga boleh. Nah, terus spouse kita bisa dikasih open working permit. Nah, itu juga menarik gitu. Negara mana yang kasih? Itu nggak ada. Iya. Spouse bisa langsung dapat open working permit, langsung apply-nya waktu itu dari Indo. Oke. Jadi dia bisa kerja di sini full time, kerja apa aja open, dan anak-anak bisa dapat
sekolah gitu di sini. Mereka bisa sekolah di public school free tanpa biaya sama sekali, nol. Wah, Iya. ya, setelah saya tahu kayak gitu, kenapa enggak? Gitu kan, itu menarik banget gitu. Iya, Dan iya, yang iya. lebih menarik lagi buat saya, ya setelah saya riset lebih dalam, ya, soal CCB itu, Win. Karena anak-anak saya kan 4, Win. Ya Mm-mm. nggak? CCB, karena dia child benefits, gitu. Nah, jadi gimana kita bisa dapat CCB? Mm-mm. CCB itu kita bisa dapat kalau kita udah stay di sini selama 1,5 tahun atau Mm-mm. 18 bulan Mm-mm. dan punya izin tinggal selama 18 bulan ke depan, Mm-mm. itu kita bisa apply CCB. Karena Oh, dia child benefit. kita dapat satu informasi yang berharga kali ini. Bahwa kalau international student yang planningnya itu akan tinggal lebih dari 18 bulan dan bisa membuktikan 18 bulan berikutnya masih tinggal resmi di sini, itu bisa mendapatkan child care benefit. Itu sesuatu yang berharga banget. Itu Ya, kalian harus perhatikan tuh ya. ya. Oke, nah, Karena kita digolongkan sebagai temporary resident di sini. oke. Temporary resident itu eligible untuk CCB. Oke. Nah, yang kedua nih yang gue mau tanya nih ya, ini mengenai benefit juga. Kalau kita yang udah citizen atau PR itu kan mendapat health insurance dari pemerintah yang namanya OHIP ya. Kalau di Ya, Indonesia tuh kayak BPJS-nya lah gitu ya. ya, Nah, betul. kalau kalian international student mendapatkan juga nggak? Kita dapat OHIP kalau kita sudah kerja di sini. Oh, Ya, syaratnya untuk eligible dapat OHIP adalah kita bisa membuktikan kita punya 6 paycheck. Jadi bukan 6 bulan ya. paycheck. Karena kan ada yang dibayar. Ada some perusahaan di sini, beberapa perusahaan bayarnya per bulan. Beberapa perusahaan bayarnya bi-weekly. Betul. Iya, kalau yang dibayarnya per bulan ya 6 bulan lah. Nah, paychecknya sebulan sekali. Kalau yang dibayar weekly dalam 3 bulan dia udah bisa apply OHIP. Oke. Jadi ternyata kalau saat ini kan lu juga udah lagi bekerja ya, berarti lu udah Ya, bentar lagi akan entitled untuk OHIP nih, atau sudah dapat OHIP nih? belum. Belum ya, Karena baru 5 baru baru 5. yang berhasil gue kumpulin gitu. Oke, Masih kurang 1 paycheck oke, lagi. sebentar lagi ya. Iya, Dan ini OHIP-nya nanti berlaku buat satu keluarga kan ya? OHIP-nya itu buat satu keluarga. bukan Kalau buat nggak salah sendiri sih doang buat kan? satu keluarga ya OHIP-nya ya. Satu keluarga ya. Oke, Hmm. sip Ya deh. seperti halnya PR aja, Betul, iya, sama aja. betul. Satu keluarga. Oke. Nah, sekarang nih pertanyaan berikutnya ini, bagaimana sih ketika lu dulu dalam proses pemilihan sekolah? Lu maksudnya Ya, jurusannya yang lu pilih ini apa? Dan kenapa lu akhirnya ya. pilih jurusan ini? Dan kenapa lu pilih di kampus ini dan di kota ini? Ya, waktu pilih sekolah, ya gue research lagi di Indo gitu. Gue research waktu mau datang ke sini, gue research apa aja yang dibutuhkan di sini gitu. Karena gue di sini ya harus ngikutin keperluannya orang sini dong. Gue nggak bisa ideal. Betul. Gitu. Nah mungkin gue jadi lawyer lagi kalau mereka nggak butuh di sini. Buat apa? Gue sekolah lawyernya kan mahal di sini dan sulit. Betul. Waktu panjang lagi. Gitu. Nah jadi waktu gue research ternyata di sini yang mereka butuhin ya untuk jangka panjang salah satunya ya bidang logistik itu. Ya bidang logistik ya ekspor impor karena ini negara based on impor ini negara. Dengan gue research itu terus gue persempit lagi. Oke, logistik tapi di sektor mananya, di bidang mananya, ada custom brokerage, ada transportation logistics, ya kan, ada supply chain. Nah akhirnya gue persempit lagi di bidang transportation logistik. Nah di transportation logistik dan customs, karena kalau custom kan di sini kan semua barang kan pasti masuk sini pasti lewat customs. Jadi gue ngambilnya
program waktu itu yang ada secara spesifik itu program namanya International Transportation and Customs. Oke. Ya, nah program itu gue cari-cari adanya cuman ada di dua college. Adanya satu college-nya di sana di Vancouver, gue lupa nama college-nya apa tuh. Ya, yang satu lagi di sini Seneca College di Toronto. Nah, kenapa gue pergi ke college di sini Seneca? Iya. Ya karena ada itu di college yang lain nggak ada program itu. Karena ini program spesifik banget, khusus, benar-benar khusus. Nah, dan kenapa Seneca juga? Karena setelah gue riset Seneca itu ternyata college terbesar di sini, gitu, di Toronto sini, gitu. Nah dan reputasinya bagus. Nah dan gue memang nggak mau masuk ke college yang nggak punya reputasi gini, karena gue pikir kedepannya akan sulit gitu. Karena ya gue datang ke sini kan sekolah untuk tujuannya PR, sekolah cari kerja dan untuk tujuannya dapat PR. Betul. Ya kan. Nah kalau pemberi kerjanya nggak percaya sama sekolahnya, ya bagaimana gue bisa gampang cari kerja gitu. Gue awal dari situ aja. Jadi gue pilih college-nya yang benar-benar punya reputasi. Tuh. Dan setelah gue riset juga ternyata harga college di sini ya sama aja semuanya, nggak beda-beda jauh amat. Maksudnya antara Vancouver dan Toronto gitu ya, harga nggak beda jauh gitu ya? Ya generally ya antara Vancouver dan Toronto, dan khususnya di Toronto ini ya nggak beda. Di GTA sih nggak beda-beda jauh amat gitu harganya. Oh oke. Mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip. Dan kenapa Toronto? Ya karena cuman satu aja sih alasannya, karena Toronto kota besar dan lapangan kerja sini masih peluangnya masih banyak. Toh, oke, jadi lu udah research mengenai sekolahnya dan juga mengenai potensi untuk lapangan pekerjaan sesudahnya gitu ya. Ya. Nah, lu juga melakukan research mengenai ini nggak, Bos? Mengenai kira-kira nih, kalau setelah lulus, lu akan kerja, dan setelah kerja nih, lu akan apply express entry ini untuk PR ke Kanada. Kira-kira lu udah melakukan simulasi nggak? Oh, lu poinnya kira-kira akan mencapai nilai sekian, sehingga lu tuh feasible untuk mendapatkan PR. Lu melakukan hal itu juga nggak ya? Waktu dari Indo nggak terlalu pusing sama itu sih. Waktu dari Indo. Iya. Waktu kesini beberapa bulan belakangan ini baru kita simulasi. Hitung gitu setelah gue udah sekolah gitu, udah kerja, itu benar-benar. Oke. Ya. Iya. Nah, ini kalau boleh tahu nih, saat ini lu udah dalam tahap di mana, Bos? Maksudnya udah kuliah udah selesai ya, Bro ya? Udah lagi kerja nih ya saat ini ya? Iya, betul. Nah, kuliah udah selesai. 2 tahun ya kuliah ya? 2 tahun, ya. Nah, soal kuliah juga di sini bilangnya 2 tahun, tapi ternyata kita kuliah tuh cuma 1,5 tahun. Jadi, karena ada break ya? Karena ada break, benar. 1 semester kan. Nah, 1 semester itu kita bisa ambil atau enggak kita bisa lanjut. Nah, gue lanjut kuliah, gue nggak ambil break, jadi cepet, dalam 1,5 tahun udah bisa lulus. Oke, jadi selama summer break tuh lu nggak libur ya? Nggak libur, ambil kuliah aja. Kuliah terus. Nah, tapi itu pengaruh nggak tuh ya, yang 1,5 tahunnya itu tetap dihitungnya kuliah yang 2 tahun? Atau Betul, jadinya dihitungnya tetap kuliah mereka 1,5 hitung 2 tahun? tahun. Oh, iya. Di kertas dia bilangnya 2 tahun. Di kertas tetap 2 tahun ya. Dan tetap aja gue dapet PGWP-nya, permitnya 3 tahun. 3 tahun, oke. Iya. Iya, itu kan yang jadi concernnya, takutnya jadinya kuliah 1,5 tahun, jadinya PGWP-nya cuma 1,5 tahun, bener nggak takutnya kan? Setahun. Iya. Ya, jadi tetap mereka kasih 3 tahun. Kasih 3 tahun ya, oke, sip. Ya. Nah, terus setelah lulus kuliah nih, dalam proses pencarian kerja itu gimana, Bos? Ada challenge-nya atau gimana nih? Nah, ya ini
ini bikin pusingnya memang di sini gitu. Nah, Oke. setelah lulus kuliah itu cari kerja itu memang gampang-gampang susah, Win. Gampang-gampang susah. Gue lihat teman-teman gue yang gampang ya gampang mereka cari kerja gitu. Yang Betul. susah sampai sekarang pun belum dapat gitu kerjaan gitu. Interview pun enggak gitu. Iya. Nah, gue termasuk orang yang beruntung, gue bilang sih. Sorry, ini dalam arti ini mau mencari pekerjaan bukan sembarang pekerjaan ya. Ini pekerjaan yang sesuai dengan bidang kuliah kita kan ya, benar nggak? Oh bener dong. Iya, karena Bener kalau buat mau cari asal kerja doang mah ya kita tinggal cari kerja labor aja atau kerja di restoran aja, bener nggak? Itu sih termasuk bener. cukup gampang, bener nggak kalau itu ya? Bener. Kalau mau asal kerja aja walk in aja tuh ke restoran situ seberang. Atau ke supermarket kalau mau jadi replenishment. Betul. Iya, atau lo pengen kerja di warehouse, lo tinggal walk in, atau Amazon lo terima semua no warehouse, tinggal walk in. Betul. Atau di Iya. Tim Horton juga pasti terima tuh, bener nggak? Iya, Tim Horton terima gitu kan, jadi bar namanya, jadi bikin kopi atau apa, atau McDonald gitu kalau mau. Betul. Iya, Tapi kan yang lagi yang cukup challenging ini ialah pekerjaan yang sesuai dengan bidang kuliah kita, bener nggak ini dia? Iya dong. Ya karena kan emang kita punya tujuan, gue punya tujuan dan punya time frame, punya goal. Betul. Dan kita secara ini juga kita punya time frame kan 3 tahun kan. Betul. Iya, masa mau dibuang-buang gitu. Jadi dari hari pertama lulus itu memang udah langsung fokus cari kerjaan yang sesuai, yang segaris sama program studi. Iya. Buang waktu, sayang. Nah, terus lu gimana tuh dulu proses pencarian kerjanya tuh? Tadi lu bilang lu termasuk yang beruntung nih. Gimana nih ceritanya? Menarik nih. Iya, termasuk yang beruntung, Win. Nah, soalnya gini, waktu gue lulus itu bulan Juni. Ya. Nah, bulan Juni. Itu pas lagi ininya COVID kan, lockdown kan kita kan. Iya. Orang lagi pas di di layoff gitu. Betul. Iya, lagi pada diberhentiin. Betul. Iya. Nah, pas bulan Juni itu gue ngeplay nggak diterima juga, memang nggak ada yang manggil gitu. Setelah 1 bulan gue lulus, dan itu juga gara-gara network dari juga temen teleponin mantan bosnya, akhirnya mantan bosnya ini ada opening gitu. Jadi gue langsung aja ketemu mantan bosnya gitu, langsung disuruh ketemu. Ya udah, ternyata emang dia lagi ada opening, dia perlu orang, dia butuh orang, langsung gue diterima gitu. Besoknya gue masuk kerja. Bener, gue waktu itu beruntung banget. Di saat orang lagi di layoff, gue dapat kerjaan. Gitu. Iya, setelah ngeplay juga ya, gue ngeplay juga online ya, ngeplay banyak gitu, nggak ada hasil ya. Nggak ada hasil juga, ada reject. Oke. Nah, ini yang menarik nih. Tadi lu bilang networking ya. Ini terus terang di Kanada ini sesuatu yang penting banget nih. Networking itu key-nya, bener nggak? Bener, karena di sini beda sama di Indo ya, kalau nggak salah ya, kulturnya ya. Di sini justru harus KKN ya. Kalau ada temen di dalam itu perusahaan, atau ada kenalan atau apa, itu gampang gitu, relatif gampang gitu. Iya. Kalau sulit gitu, karena ya mungkin mereka pikir ya stranger siapa sih gitu, nggak tahu nih orang bisa kerja apa nggak ada referensi, nggak ada yang ya nggak ada word of mouth-nya, sulit. Iya, mungkin kalau dibilang KKN, kata yang lebih tepat itu referral base di sini, benar nggak? Referral base, benar. Referral base, iya. Jadi iya, kalau KKN tuh kayaknya, aduh, kesannya negatif banget. Murahan banget. Sesuatu yang gue trauma dengan masa lalu. Iya, jadi ya guys, itu networking itu, reference itu penting banget di sini ya, di Kanada. Karena
kalau kalian nonton video gue beberapa minggu yang lalu, itu gue sharing dengan salah satu teman gue yang di Vancouver, itu juga dia dapat kerjanya melalui network. Nah, kali ini Ronald pun mendapatkan kerja juga lewat network. Gua pun kerja dapat lewat network sebenarnya. Nah, jadi itu guys, yang pelajaran kedua ya, yang penting yang kalian mesti perhatikan nanti kalau misalkan kalian mau berangkat kuliah dan kerja di Kanada itu referral base. Banyaklah bergaul, bener nggak? Betul, banyak-banyak bergaul, ngobrol-ngobrol sama orang gitu. Betul, betul. Iya, jadi itu penting banget. Ya, itu Mm-mm. pertama. Dan lucunya lagi di sini yang aneh buat gue juga gitu. Kok di sini mereka butuh Canadian experience. Lo Betul. punya experience gak? Gitu. Nggak punya experience juga susah cari kerja. Lah, Iya. gue baru lulus, baru datang. Experience dari mana? Ya kan? Chicken Sedangkan and egg nih ya. Chicken and egg ya. Chicken or egg nih ya. betul chicken or egg. Sedangkan experience dari luar walaupun relevan pun mereka nggak lihat, Betul. nggak dilihat sama mereka. Jadi ya mungkin dilihat tapi tergantung dari kerjaannya apa gitu ya. Betul. Kebanyakan mereka nggak mau tahu. Mereka tanyanya dilihat di resume dia ada punya Canadian experience nggak? Kalau nggak punya ya minggir, di Iya. shortlist. Betul, betul. Iya. Iya, jadi itu penting juga itu Canadian experience. Dan Betul. gue beruntung, gue udah punya Canadian experience. Hmm. Pertama referral dulu kan, Betul. referral. Gue punya Canadian experience di situ dari job pertama gue. Hmm. Itu Betul. jadi apa namanya? Jadi bahan yang bagus untuk di resume untuk job yang selanjutnya. Gitu. Oke. Oh jadi lu kan kalau nggak salah tadi lu bilang bahwa lu mulai cari kerja di bulan Juni atau Juli. Berarti lu lulus kuliah Iya, kemarin tuh di bulan itu, di bulan Juni atau Juli? iya, lulus kita Maret akhir ya. Oh akhir Maret 2020 tuh Maret ya. ya, akhir Maret itu udah mulai online kan, udah mulai langsung di-cut jadi online itu kuliah, Oh masih kuliah online tapi Maret masih itu. kuliah online ya. Hmm. Ya itu menjelang lulus lah. Dan Hmm. ya pokoknya waktu itu lulusnya pas tanggalnya kapan pastinya gue lupa. Oh Tapi ya, ya, tapi ya Juni itu sebulan setelah gue lulus, berarti sebelum Juni Mei. Mei. Oke. Mei lah, gue udah benar-benar tutup laptop, udah benar-benar uh, apa namanya lulus. Oke. Berarti Ya, lu timelinenya lu Mei lulus, Juni mulai cari-cari kerja gitu, ya, dan Juli mulai kerja. Juni akhir ya kerja, Juni akhir mulai kerja ya. mulai kerja. Oke, Ya. berarti sampai saat ini saat ini di bulan Desember nih udah 6 bulanan ya, udah setengah tahun kerja ya total ya. Um, iya 6 bulan lebih ya. Nah ini lu masih dalam tempat kerja yang sama atau udah pindah? Pindah karena Hmm, tempat kerja yang pertama tuh gue kerja di warehouse, oke. jadi shipper and receiver. Hmm, Tuh. Nah itu juga masih sejalan sama program studi gue, shipper and receiver. Kan oke, termasuk di supply chain juga kan, distribution. Walaupun oke. di apa namanya warehouse gitu. Hmm, Kan. hmm, Itu gue cuman 5 bulan. oke. Bulan lebih 5 bulan lah ya. Hmm, Cuma 5 bulan terus gue berhenti. hmm, Nah sebelum gue berhenti, gue ngeplay dulu hmm, berhenti. Nah di hmm, situ juga beruntung juga, Win. hmm, Ya, ya gue ngeplay sebelum berhenti dan gak ada hasil juga sama, sulit gitu, hmm, sulit. Ini tanpa referral lagi, bener hmm, di online gitu ya, apply hmm, online. Akhirnya gue waktu itu gue mutusin untuk berhenti karena gue pikir gue kalau tetap kerja di tempat yang ini hmm, gue berkembang dan gue nggak bisa fokus untuk ngeplay ke tempat yang lebih baik karena nggak punya waktu karena kerja kan, gimana caranya untuk ngeplay. hmm. Kalau dipanggil untuk wawancara juga sulit. Susah. Kapan gitu kan, karena waktu itu gue sempat dipanggil wawancara sekali, bilang sama bos anak gue mau ke dokter gigi. Gue mesti Oke. bohong gitu. Iya.
Akhirnya gue mutusin untuk berhenti tanggal 9 September. Nah, beruntungnya tanggal 9 September gue berhenti, ya itu sorenya gue lagi nyetir, gue dapat panggilan dari FedEx. Oh, lo apply Pas di gue FedEx? berhenti, iya. Pas gue berhenti, pulang sore, itu karena kan hari itu masih kerja, gue pulang sore nyetir, FedEx telepon. FedEx telepon untuk panggil wawancara. Ini gue beruntung banget. Oke. Dan di FedEx ini kalau boleh tahu lo profesinya pekerjaannya apa? Nah, di FedEx ini gue bergabungnya di bidang custom brokerage-nya. Lebih ini ya, lebih align lagi ya sama kuliahnya ya? Ini align banget. Ya, sebagai import coordinator. Jadi gue bagian rilis barang. Ada barang masuk sini, ya gue yang proses, gue yang rilis di custom. Oke. Sampai barang itu bisa dijemput sama ownernya. Oh, oke. Iya. Wah, ini menarik nih ya. Akhirnya lu bisa dapet di pekerjaan yang sesuai bidang dan juga di perusahaannya yang cukup besar lagi ya. Jadi harusnya cukup stabil ya, walaupun kondisi saat ini lagi COVID nih ya. Iya, benar. Makanya termasuk yang beruntung. Termasuk yang beruntung. Betul, malah perusahaan logistik seperti ini malah makin booming kan lagi saat COVID begini kan. Orang lebih banyak belanja online kan, bener nggak? Benar. Mereka perlu banyak orang. Oke. Banyak orang. Makanya gue ini hasil gue research dulu gitu. Mau sekolahnya di bidang supply chain ini. Oke. Iya, tambahan COVID, ya kan? Iya. Tambah booming lah industri. Iya, oke. Sip. Jadi ini sesuatu yang menarik nih guys ya. Kalian juga mesti research tuh. Kalau misalkan kalian sudah berniat sekolah ke Kanada, kalian juga pertimbangkan nanti di sananya ini cari kerjanya akan susah apa enggak kalau kalian terlalu idealis. Bener nggak pilih jurusannya? Nggak bisa idealis. Nggak bisa idealis. Karena ini tujuan utama kita kan untuk PR dulu, bener nggak? Bener. Di awalnya, betul ya. Kalau udah ya. dapet PR, terserah deh mau kerja apa aja, mau jadi apa aja, itu udah enak. Itu lain cerita, bener nggak? Benar, lain cerita. Dan semuanya murah buat PR. Lebih murah. Betul. Lebih murah dari international student sekarang. Betul. Iya. Oke. Nah, sekarang nih pertanyaan berikutnya nih yang pasti mungkin banyak dari teman-teman pengen tahu nih. Ini agak sedikit sensitif, tapi mengenai dana nih ya. Terus terang kan seperti yang tadi kita ketahui bahwa lu berangkat ke sini tuh lu bawa anak 4 dan juga bawa istri ya. Walaupun istri bisa kerja full time, tapi apakah istri saat ini kerja? Enggak, istri gue nggak kerja. Karena istri gue di rumah karena masih punya anak kecil 2. Betul. Ya, nah anak 4 kan, yang 2 masih kecil, yang 2 udah agak gede sih, udah bisa sendiri lah mereka. Tapi yang 2 ini, yang ketiga sama keempat, mereka masih mesti dijagain. Jadi istri nggak bisa leluasa, jadi istri di rumah, gue yang kerja. Nah, ini kalau bagi mereka yang mau berangkat ke sini ya, kan kalau misalkan bawa istri dan anak ya, kalau misalkan hanya punya istri aja, belum punya anak, itu kan tentu saja akan lebih baik ya, benar nggak? Karena berarti tuh suami bisa kerja part time, tapi istri bisa kerja full time, benar nggak? Kalau yang nggak ada anak ya. Bener. Nah, tapi kalau yang udah punya anak kecil, nah ini yang menjadi challenge-nya ini mengenai dananya nih. Gimana untuk persiapan dananya nih? Jadi kalau gue sih, gue siapin modal gue waktu itu nggak lama-lama sih, cuma cukup untuk 2 tahun hidup di sini tanpa kerja. Karena sekolah gue kan 2 tahun. Gue pikir karena sekolah gue 2 tahun, dan gue pikir gue mau fokus sekolah, benar-benar fokus sekolah supaya bagus nilainya ya. Jadi gue nggak kerja. Nah, itu aja sih selama 2 tahun itu. Karena setelah 2 tahun kan gue bisa dapat kerja. Tuh, jadi ada 2 tambahan masuk. Nah, tapi kalau kita sekolah, kita masih bisa kerja sebenarnya. Kerja part time 20 jam. Nah, itu bisa digunain juga. Sorenya atau paginya nggak
kuliah itu bisa kerja part time selama nggak ngeganggu gitu. Nah gue pikir waktu itu gue nggak keganggu, gue cari kerjaan yang benar-benar gampang aja untuk part time, gue kerja part time. Jadi tabungan gue yang selama 2 tahun itu gue di sini tanpa kerja lebih panjang lagi. Napas gue bisa lebih panjang lagi karena gue dapat penghasilan dari kerja part time. Betul. Walaupun upah minimum 14 upah minimum ya sejam. Oke. Lumayan. Nah, tapi dana yang gue siapin waktu gue pergi ke sini hanya selama 2 tahun tanpa kerja sekali. Jadi gue hitung tuh untuk tinggal selama 2 tahun berapa, untuk makan selama 2 tahun berapa, terus biaya ongkos ya kan kalau kita mau pergi-pergi naik bis gitu kan. Betul. Apa nih bulanan itu dari Indo gue udah research semuanya gitu. Di Google kan. Gitu. Iya. Oke. Jadi itu gue udah hitung semua, dapat segini, segini untuk 2 tahun gitu. Udah. Biaya sekolah berapa untuk 2 tahun, tempat tinggal berapa, kalau itu kita bisa bayar semua, aman tuh kita 2 tahun. Buat makan, ya kan, sama buat ongkos, aman. Tambah kalau part time, napas kita lebih panjang tuh bisa. Oke, sip. Iya, nah ini pertanyaan berikutnya nih yang mungkin banyak juga dari antara teman-teman yang lagi pada sedikit ragu nih ya, bukan ragu ya, mungkin ini menjadi concern dari mereka, ialah begini, kan dulu lu di Indonesianya itu lawyer ya, lalu akhirnya lu decide untuk sekolah di bidang logistik ya. Nah, itu akan dipersulit nggak ketika apply working visanya, student visanya ya? Karena pekerjaan kita dulu apa, akhirnya yang sekolah yang kita ambil tuh sesuatu yang lain. Ya, sama sekali enggak tuh. Sama sekali enggak. Jadi waktu gue apply visa, cuman ditanyain mau ngapain. Ya, visanya kan student udah kan mau apply visa kan udah dapet penerimaan dulu dari sekolah kan. Kita dapat surat dari sekolah bahwa kita diterima, ya udah apply aja visa. Mereka nggak tanya-tanya background kok. Tadinya lu kerjanya apa atau apa, mereka nggak tanya-tanya background. Nggak ditanya ya? Nggak akan dipersulit itu sih. Oke. Concern cuman ya lu di sana mau ngapain gitu. Punya dana nggak pasti ya? Punya dana juga nggak yang cukup? Betul, gitu ya? Lu di sana mau ngapain dan coba kasih lihat tabungan, itu selalu. Tanya tabungan gua, iya. Kasih lihat rekening, mereka tanya gitu, ya gua sodorin rekeningnya, gua kasih lihat. Tuh. Oke. Dan mereka juga nggak minta gede-gede banget atau gimana, ya mereka lihat cukup standar, ya bisa kalau bisa lebihin lah gitu kan supaya lebih ini lagi mereka lebih percaya gitu. Gue diterima nggak macem-macem kok. Oke. Sulit sama sekali. Nah, ketika lu dulu pilih sekolah nih ya, akhirnya lu pilih di Seneca itu lu apply sendiri ke Senecanya atau lu pakai agen edukasi di Indonesianya? Pertama gue pakai agent karena waktu itu gue ini IELTS kan. Apa namanya les IELTS. Oke. Ya gue kursus IELTS waktu itu untuk ngambil IELTS. Nah dari tempat IELTS gue tuh dia sekalian ngurusin. Jadi boleh tahu nama agennya apa? Nama agennya itu dekat sekolah penabur itu loh, Win. Gue lupa nama agennya apa ya. Kan di sebelah itu ada ruko-ruko kecil tuh. Nah di situ bukan agen gede sih, bukan tempat kursus gede juga. Bener. Nah jadi gue kasih dia, tapi gue punya pengalaman buruk sama dia. Dia ngurusinnya nggak bener. Gitu. Dia ngurusinnya nggak bener. Kok lama banget ini, nggak ada kabar sama sekali. Dia bilang emailnya belum dibalas. Jadi mereka penerimaan gue belum tentu gitu. Emailnya belum dibalas. Ternyata mereka kagak kirim itu dokumen. Wah. Kenapa? Gitu. Kok gitu? Gimana? Setelah gue email sendiri itu sekolah. Bilang iya, emang ada sih nama gue ada gitu.
dari ini kan agent ini, iya. Tapi ini sekolah ini minta dokumen gue dikirim ulang karena nggak jelas. Nah ini belum ngirim-ngirim lagi dan nggak dikirim-kirim, bilangnya Senekanya nggak balas-balas email. Padahal Seneca Hmm. nunggu dokumen lagi dikirim, udah diminta. Jadi di situ gue jadi marah gitu. Lo kok karena waktu itu gue nunggu lama juga loh, ada sebulan gitu itu. Lo kok nggak ada kabar, aneh kan? Mm-mm. Akhirnya ya udah gue apply sendiri aja. Hmm. Nggak susah kok, Nggak susah ya? nggak susah sama sekali, malah lebih enak gitu. Komunikasi langsung sama sekolahnya malah lebih enak. Oh, oke, oke. Iya, malah bisa lebih cepat, lebih enak, Iya, lebih cepat. iya. Iya, Tapi memang ini tergantung case by case sih ya, bener nggak? Nggak semua agen edukasi seperti itu ya. Ada juga yang bener ya. iya. Iya. Mhm. Gue dapet kayak gitu, gak Iya. diurusin sama dia, nggak tahu di delay nggak tahu kenapa lah. Kalau yang ini lu nggak beruntung. Kalau untuk agen Iya, edukasi ini. iya bener nggak beruntung. Iya, iya, iya. Oke, oke. Jadi itu ya. Oh ya, terus by the way, mengenai persyaratannya, tadi lu ada sebutkan IELTS ya. IELTS itu juga Ya, salah satu yang menjadi pertanyaan dari banyak temen tuh. Mereka banyak yang kendalanya di IELTS-nya masih mentok gitu ya. Nah, itu berapa sih syarat ya. IELTS-nya waktu itu? Kalau college itu biasanya standar IELTS 6. 6 ya. 6, Ya, kalau college 6 average atau 6 each band? 6 average. 6 average ya. Ya, Oke, oke. 6 average. Nggak harus each band, Mm-mm, mm-mm. average. Saat ini plan lu berikutnya itu ialah mendapatkan Canadian experience dulu ya, sehingga nanti bisa untuk apply express entry, bener nggak? Ya, sekarang ya kan udah kerja, Mm-mm, eh, eh, kerjaannya juga yang segaris sama program studi kan, mm-mm, bagus. Ya, gue tinggal ngumpulin poin aja, ngumpulin waktu gitu kan. Ya dari experience, Canadian experience itu ada setahun, 2 tahun, sama 3 tahun kan di express entry. mm-mm. Ya, mungkin ya gue tunggu selama 2 tahun aja deh, gue kerja 2 tahun baru baru nanti gue apply bener-bener. Oke, oke. Kalau nggak poinnya nggak cukup karena dari umur gue udah nol gitu. Oh, oke. Dari umur Oke, boleh tahu nggak umur lu saat ini berapa? umur gue tebak berapa Win? Mungkin kepalanya sih kepala 4, cuman gua nggak tahu tepatnya. 40 Januari nanti 44 umur gue. Itu udah Oke, nol. oke, Pas di 44 tuh nol. oke, Paling oke. tinggi 30. Umur 30 Hmm, poinnya 100 full. wow. Luar biasa. Jadi sebenarnya kalau umur tuh yang bagus tuh mau berangkat tuh umur 25-an, bener gak? 25, Nah, 26. ya Jadi 25, 26, terus kuliah sekolah 2 tahun, kerja 2 benar tahun, pas umur 30 apply PR. Itu udah tinggi banget poinnya ya. tinggi banget poinnya. Itu 1 tahun experience saja juga, 1 tahun kerja experience itu poinnya udah tinggi, udah. Dapat ya. Anak Oke, muda oke. itu change-nya gede banget kalau kalau mereka ngerti ya, kalau mereka mau. Hmm, oke, oke, oke. Hmm. Nah, ini sesuatu yang kenapa sorry tadi gue tanya umur ya. Kebetulan kan kita sesama cowok sama cowok nih. Jadi ada cuek lah. Kalau cewek itu biasa sensi soal umur ya. Tapi kalau cowok sama cowok, maksud gue tuh gini, gue mau share juga ke teman-teman bahwa guys, kalian mungkin banyak di antara kalian yang mungkin salah satunya keraguannya itu, aduh gue umur udah 35, udah hampir 40 gitu ya. Mesti sekolah lagi, bawa istri, anak, resikonya nih kayaknya ngeri banget gitu ya. Gue sekali lagi bukan mau menunjukkan bahwa akan gampang ke sini, tapi intinya gini, itu tergantung dari tekad dan niat kita, bener nggak bro? Benar. Iya, jadi tergantung Resikonya apa sih, tekadnya. Win? Mm-mm. Resikonya pulang. Betul, Resikonya betul, pulang kalau nggak ini. betul, betul. Iya, iya. Enggak lah, pasti bisa lah. Pasti bisa. Oke, Gue umur 44. 44 ya. Nah, Ya. guys, jadi itu juga sesuatu yang kalian bisa Anak 4 lagi. pertimbangkan. Tuh, bawa anak 4 dan umur udah kepala 4 tuh guys ya. Jadi kalian mesti pertimbangkan hal itu juga ya. Selama di sini juga pasti ada dukanya, bener nggak? Nggak Banyak, salah sesuatunya juga banyak, suka, ada dukanya. Nah, lu boleh share nggak banyak. sedikit Ya, duka-dukanya yang kira-kira menurut lu cukup challenging lah gitu ya selama ya. di sini itu? Eh, yang cukup challenging ya kalau bagi gue khususnya karena gue anak 4 kan. Mm-mm.
ngurus anak di sini itu cukup challenging gitu untuk Hmm. anak 4. Hmm. Waktu belum COVID, mesti antar jemput sekolah, harus diantar jemput, gitu kan. Dan waktu itu gue belum punya mobil, karena gue juga sekolah, gue nggak butuh mobil, gue nggak beli mobil. Dan waktu itu winter juga, kena storm berapa kali di jalanan gitu, kena angin nggak bisa jalan, anginnya gede banget di tengah jalan gitu sampai keseret pernah. Terus waktu itu gue juga sekolah kan, gue sekolah malamnya gue kerja part time. Wow. Dan nggak punya mobil dan naik kereta gitu ya. Yang waktu itu kalau naik mobil cuma 18 menit 20 menit, naik kereta kudu 40 menit 45 menit sampai sejam, naik bis dan naik kereta lama nunggu kan, tapi gimana, harus dijalanin ya. Dan ininya lagi, susahnya lagi kalau sekolah itu PR-nya banyak ya. Jadi begitu selesai sekolah bukannya santai, di rumah ngerjain PR gitu. PR-nya banyak, belum lagi yang namanya kerja kelompok, belum lagi yang namanya presentasi. Gue nggak tahu sekolah yang lain, tapi kalau di Seneca tuh demen banget mereka presentasi gitu. Gue disuruh presentasi, bikin ini, bikin itu, presentasi depan kelas gitu ya. Jadi wah, capeknya luar biasa gitu. Jadi bukan cuman jam sekolah habis itu pulang udah gitu ya, masih punya waktu senggang bisa kerja, enggak. Jadi ngatur waktunya mesti bener-bener luar biasa. Belum lagi kalau ujian, pas ujian itu udah deh, gue bangun bangun tuh jam 3 jam 4 pagi, itu gue belajar jam 3 jam 4 pagi Wow. ya gitu. Jam 3 jam 4 pagi belajar, ngantar anak dulu sekolah sekitar jam 8 waktu itu ya, baru gue kuliah jam 9 kalau nggak jam 10, terus sampai jam 3 pulang, jemput anak sekolah jalan kaki gitu. Jemput Wow. pulang jam 6 gue jalan lagi untuk part time job dekat downtown di Broadview sana gitu. Jadi ya di rumah sih waktu itu sih jam berapa ya, baru bener-bener di rumah tuh jam 10, jam setengah 10, jam 10 malam baru bener-bener di rumah, makan agak santai kalau nggak ada PR. Kalau ada PR bikin PR lagi, Win. Jadi Wow. waktu sih 24 jam nggak cukup waktu lah gitu. Dan Perjuangan nih bener-bener ya. perjuangan, karena gue bener-bener sekolah. Jadi gue nggak bikin sekolah itu cuman jadi gue sekolah aja toh ini cuman formalitas untuk dapet PR kan gitu kan. Tapi ya enggak, karena kenapa, karena di pikiran gue kalau gue sekolah nggak bener-bener nanti nilainya jelek ya, terus cari kerja juga susah dong. Jadi semuanya dilakuin dengan benar-benar sepenuh hati, dan Oh. ya puji Tuhan gue lulus juga dengan nilai memuaskan. Oke, oke. Iya. Iya, oke, iya. Ini kenapa gue tanya hal ini karena dalam beberapa video pernah ada yang komen katanya, Win kalau bisa jangan ceritainnya yang enak-enaknya doang dong di Kanada katanya. Coba ceritain yang pahit-pahitnya juga biar fair gitu. Iya, Mm-mm. perjuangan, gue yakin semua yang datang ke sini mereka berjuang kok. Betul, betul. Mereka ya kalau lihat di Instagram atau Facebook atau YouTube ya kan pasti yang manis-manisnya doang, yang enak-enaknya doang kan, yang bagus-bagusnya yang dipajengin. Tapi di balik itu semua kan ya kan, keringat darah ya kan, Betul, capek segala macem, itu pasti, itu udah pasti. betul, betul. Ada yang Setuju. santai-santai di sini. Setuju, setuju. Memang jangan kita hanya terlalu fokusnya ngelihat orang tuh kalau di sosial medianya aja, bener gak? Iya, nggak bisa. Di balik semua itu ada perjuangannya. Betul. Oke, nah terus berikutnya ini juga mengenai berkaitan dengan lu kan tadi lu cerita itu lu super sibuk banget gitu ya dengan kuliah, kerja dan juga ngurus anak. Nah Ya, istri lu ini termasuk kuliah. salah satu orang yang support juga nggak? Memang mensupport untuk kita, keluarga tuh berangkat gitu ke Kanada. Ya, apa namanya? Ini juga gue beruntung, istri gue juga support banget gitu. Kita Hmm. sama sesuatu itu, dan ya satu kata, gitu. Hmm. Ya support. Oh Support mau ya.
mau pindah, oke, rencananya bagaimana, rencananya gini gini gini, terus nanti jalannya gimana, jalannya gini gini gini, terus ya duit kumpulin, lihat cukup apa enggak, Mm-mm. support support Hmm. gitu. Ini Ya, sesuatu yang penting banget gak menurut lo? Karena ini kan mengenai keluarga, bener gak? Kalau istri oh nggak iya support dong, itu pasti akan berat banget, bener gak? oh iya dong, ya dua-duanya mesti sama dong, jangan jangan yang satu nggak mau, yang satu nekat. Nanti kalau udah sampai sini berantem gimana? Nanti salah-salah. Lo kan gue udah bilang kan susah kan, lo kan susah begini kan begitu kan mau pulang. Nah, kan nggak enak jadinya gitu kan. Hmm. Iya, Nah, iya. jadi bener-bener kalau kalau keluarga kayak gue gini Mm-mm. mesti satu hati. Hmm. Betul, Nggak betul. nggak bisa main salah-salahan, nggak bisa main apa paksa-paksaan. Hmm. Mesti satu hati. Jadi gue beruntung istri gue bener-bener support Hmm. Oke, oke. pindah. Sip, sip, sip. Oke deh, kayaknya nih udah cukup panjang juga nih videonya nih ya. Nanti teman-teman yang lagi nonton video YouTube-nya udah keburu bosen nih ya. Tapi Ya, mungkin kita coba summary ya. ya, Dari conversation kita malam ini nih yang gue dapet nih ya. Gue thanks banget nih lu udah share. Pertama itu sama-sama Win. yang pertama tadi yang gue dapat baru itu ialah satu, ternyata bahwa international student Ya. kalau masih mempunyai bisa izin tinggal untuk 18 bulan ke depan dan selanjutnya itu ternyata anaknya bisa dapat child care benefit. Bener nggak itu ya? Canadian Child Benefit. Ya. Iya, Canadian Child Care Benefit ya. Itu Mm-mm. salah satunya yang bisa manjangin napas kita juga di sini itu. Panjangin nafas ya. Oke, Ya, satu. Itu. Terus yang kedua juga mengenai kalau mencari kerja, kita harus bergaul seluas mungkin dan juga untuk mencari networking seluas mungkin. Bener nggak? benar. Benar Mm-mm. sekali. Betul ya. Network itu segalanya di sini. Betul. Nah, terus yang ketiga juga berkaitan dengan dana. Mungkin dana itu juga harus dipertimbangkan dengan matang untuk 2 tahun atau 3 tahun ke depan untuk selama kuliah di sini. Betul. Mm-mm. Betul. Selama kita nggak bisa cari kerja benar, ya Mm-mm. hanya disiapin segitu. Hmm. Iya. Mm-mm. Iya. Mm. Terus juga yang terus juga yang berikutnya berkaitan dengan kalau OHIP ya, berkaitan dengan health insurance yang dari pemerintah. Ternyata kalau nanti kita sudah bekerja dan sudah Ya, bekerja mendapatkan slip gaji yang keenam, setelah slip gaji yang keenam ya, itu betul. ternyata kita bisa bisa mendapatkan asuransi dari pemerintah itu ya. Iya, betul. Hmm, iya. Bukan Guys, di 6 sini bulan kerja ya, 6 slip gaji. 6 slip gaji ya. Guys, di sini tuh kalian penting banget punya health insurance karena kalau nggak punya itu setengah mati mahal sekali untuk biaya dokter di sini. Bener nggak, bro? Benar, mahal, Mahal banget ya. mahal luar biasa. Iya, betul. Iya. Dan berikutnya, poin yang berikutnya yang kita bisa pelajarin ialah tentu saja di sini itu bukan hanya kelihatan enak-enaknya saja dengan Betul, pemandangan yang indah, tapi ternyata juga penuh dengan cucuran keringat. Jadi kalian juga harus mempunyai mental yang kuat. Bener nggak, bro? benar, benar. Mental mesti kuat dan nggak bisa idealis kita di sini. Nggak bisa idealis ya, harus fleksibel dengan keadaan yang ada ya, bener nggak? Benar, Mm-mm. Betul. Dan yang terakhir bagi kalian yang mau berangkat ke sini bawa keluarga, juga kalian either suami atau istrinya pun harus kompak seia sekata dulu dari di Indonesianya. Jangan di Indonesianya udah beda pendapat terus berangkat ke sini bareng. Di sini terus akan menjadi challenging yang luar biasa, bener nggak, bro? benar, benar. Mesti satu hati. Si satu hati ya. Oke, jadi inilah akhir dari sharing dari Ronald pada hari ini ya. Ya, Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan juga misalkan kalian mau ada tanya-tanya, silahkan ketik di komen di bawah ini. Siapa tahu nanti Ronald suatu saat lagi nonton YouTube, ada waktu juga bisa bantu juga jawab jika ada pertanyaan-pertanyaan ya dari teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya guys ya. Oke, stay safe dan ya. thank you for watching. Oke, thank Bye. you, bye.